Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidesa Iskandar dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan 5 teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana, diungkap oleh J.V. van Leur. Dia menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Golongan Brahmana adalah golongan agama. Yang kedua, teori Ksatria adalah teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa ke Indonesia oleh para bangsawan dan pemimpin kerajaan atau kasta Ksatria. Menurut teori ini, para Ksatria ini berperan dalam pendirian kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ada 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Yang ketiga, teori arus balik merupakan salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Bos sebagai bentuk penentang dari teori kolonialisasi yang dianggap kurang tepat. Menurut Bos, masyarakat Indonesia berperan aktif dalam penyebaran agama Hindu-Buddha ini. Yang keempat, teori Sudra adalah teori yang mengatakan bahwa Hindu dibawa oleh budak atau golongan Sudra. Mereka melakukan ini karena ingin merubah nasib mereka yang selalu diperbudak dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Yang terakhir, teori Waisya adalah teori yang dikemukakan oleh N.J. Krom. Ini dari teori ini, yaitu kembangnya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang India, golongan pedagang atau berkasta Waisya. Mereka yang menjadikan munculnya budaya Hindu sebagai dapat diterima oleh kalangan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fransetia. Saya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu dalam proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu melewati 4 teori, yaitu teori yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana itu disebarkan oleh Van Caviour, yaitu menyatakan bahwa Hindu-Buddha disebarkan oleh para pendeta-pendeta. Yang kedua yaitu teori Ksatria, yaitu tokoh C.C. Bes menyatakan bahwa Hindu-Buddha disebarkan oleh para raja-raja, bangsawan, dan prajurit, dan teori yang ketiga yaitu teori Waisya menyatakan bahwa Hindu-Buddha disebar oleh pedagang-pedagang yang dianukan oleh N.J. Krom. Yang keempat, yang terakhir yaitu teori Sudra, yaitu menyatakan bahwa masyarakat Indonesia lah yang tertarik dan aktif belajar agama Hindu-Buddha ke India serta menyebarkan kembali ke Mesir, yaitu tokohnya yang menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia yaitu F.D.K. Bruce. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Febrina. Saya dari kelas 10 IPA 2. Teori yang akan saya bahas tentang masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Ada 4 teori. Yang pertama, ada teori Brahmana menurut J.C. van Leur, menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama. Yang kedua, ada teori Waisya menurut N.J. Krom,
menyatakan bahwa berkat peran serta golongan Waisya atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Yang ketiga, teori kesatria menurut J.K. Moynes menyatakan golongan bangsawan atau kesatria dari India yang membawa masuk dan menyebar agama Hindu ke Indonesia. Dan yang terakhir, teori arus balik menurut F.D.K. Boch, peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam yang menimba ilmu ke India. Sekembalinya dari India, mereka kemudian menyebar pengetahuan mereka ke masyarakat yang lain. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiono dari X IPA 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Waisya. Waisya atau Dewa Nagari adalah kasta atau warna dalam tata kemasyarakatan menurut agama Hindu. Bakat dasar golongan Waisya adalah penuh perhitungan, tekun, terampil, hemat, cermat, kemampuan pengelolaan aset atau kepemilikan. Sehingga kaum Waisya hampir identik dengan kaum pedagang atau pembisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Lambang, kelas 10 IPA 2. Proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, Indonesia sering melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Cina dan India yang merupakan pusat Hindu-Buddha terbesar di Asia. Alhasil, terjadilah asimilasi budaya, sehingga lambat laun para pedagang tersebut mengajarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Karena perbedaan budaya yang tidak terlalu mencolok antara bangsa Indonesia dan bangsa India, maka agama Hindu-Buddha mau diterima mudah, sehingga tersebar luas di Indonesia. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Lorenza Prisma dari kelas 10 IPA 2. Saya akan menyampaikan tentang 4 teori yang mendasari masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Brahmana, di mana menurut Swanler, yang berhak menyebarkan agama, memegang kitab Veda, memimpin upacara-upacara keagamaan, dan lain-lain hanyalah kaum Brahmana. Teori yang kedua adalah teori kesatria, di mana teori ini dianggap sangat lemah karena terdapat unsur kekerasan di dalam penyebarannya. Padahal hampir tidak ada unsur kekerasan di dalam penyebaran agama Hindu-Buddha seperti peperangan. Teori yang ketiga adalah teori Waisya, di mana menurut N.G. Krom yaitu melalui pedagang, di mana hanya pedaganglah yang dapat berlayar ke daerah-daerah lainnya. Teori yang keempat adalah teori nasional atau arus balik, yaitu teori yang sangat tepat karena menurut Chikots bahwa kaum Brahmana yang datang ke Nusantara kemudian mencetak kader-kader Hinduisme. Pemuda-pemuda inilah yang belajar langsung ke India tentang agama Hindu, kemudian mereka menjadi kaum Brahmana, kemudian mereka kembali ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sinta Fauzia dari kelas 10 IPA 2. Saya akan membacakan hasil ringkasan saya yang berjudul Perkembangan Budaya dan Agama Hindu-Buddha di India. Agama Hindu lahir sekitar 1500 sebelum Masehi, yaitu di Sungai Sindhu, sehingga dinamakan agama Hindu. Peradaban lembah Sungai Sindhu atau Sungai Indus yang didiami oleh suku bangsa asli atau suku bangsa Dravida. Mereka keturunan dari ras Negrito dengan ciri tubuh berkulit hitam, rambut keriting, bibir tebal. Peradaban dimulai dari kota Mohenjo-daro dan Harappa.
Sejak datangnya bangsa Arya dan lahirnya agama Hindu, maka India dikatakan memasuki zaman sejarahnya. Tata aturan agama Hindu adalah sebagai berikut. Ada 4, yaitu 1. Kitab Suci Weda. 2. Kitab yang ditulis sesudah Kitab Weda. 3. Dewa dalam agama Hindu. 4. Pembagian kasta. Saya akan menjelaskan satu persatu. Dari Kitab Suci Weda. Kitab Suci Weda dijadikan aturan dalam agama Hindu, sumber sejarah, dasar susunan masyarakat, dan undang-undang. Kitab Weda dibagi menjadi 4, yaitu Kitab Weda dibagi atas 4 samhita atau himpunan, yaitu 1. Rig Veda berisi syair pujian untuk dewa-dewa. 2. Sama Veda berisi nyanyian-nyanyian untuk upacara agama. 3. Yajur Veda yaitu berisi doa-doa yang dibacakan saat upacara dengan diiringi syair pujian dan nyanyian suci. 4. Yaitu Antarwa Veda yang berisi doa-doa untuk menyembuhkan penyakit, doa-doa penyerang, nyanyian-nyanyian sakti. Veda ada 3, yaitu 1. Kitab Brahmana. 2. Kitab Upanishad. 3. Kitab Kalpasutra. Sekarang kita membahas kitab yang ketiga, yaitu Dewa dalam agama Hindu. 1. Trimurti. Trimurti adalah kesatuan dewa yang tertinggi, yaitu Brahma atau dewa pencipta, Wisnu, dewa pelindung dan memelihara, dan Shiva, dewa perusak atau penghancur. 2. Dewa-dewa yang diberi nama sesuai kekuatan yang dimilikinya. 1. Dewa Surya atau dewa matahari. 2. Dewa Chandra atau dewa bulan. 3. Dewa Agni atau dewa api. 4. Dewa Wahyu atau Bayu atau dewa angin. 5. Dewa Indra atau dewa petir atau dewa hujan. 4. Pembagian kasta. Pembagian kasta adalah pembagian sosial berdasarkan warna kulit. Dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kasta Brahmana. 2. Kasta Ksatria. 3. Kasta Waisya. 4. Kasta Sudra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Rahma Aulia. Saya berasal dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan membacakan rangkuman saya tentang lahirnya agama Hindu. Agama Hindu lahir sekitar 1500 sebelum Masehi di peradaban lembah Sungai Indus atau Sindhu yang didiami oleh suku Dravida. Mereka adalah keturunan dari ras Negrito dengan ciri tubuh kulit hitam, rambut keriting, dan bibir tebal. Peradaban dimulai dari kota Mohenjo-daro dan Harappa. Sejak datangnya bangsa Arya dan lahirnya agama Hindu, maka India dikatakan memasuki zaman sejarahnya. Tata urutan agama Hindu adalah sebagai berikut. A. Kitab Suci Weda. Kitab Suci Weda dijadikan aturan beragama, sumber sejarah, dasar susunan masyarakat, dan undang-undang. Kitab Weda dibagi atas 4 samhita atau himpunan, antara lain sebagai berikut. 1. Rig Veda berisi syair pujian-pujian kepada dewa. 2. Sama Veda berisi nyanyian-nyanyian untuk upacara agama.
3. Yajurveda, berisi doa-doa yang diucapkan pada waktu upacara dengan diiringi syair pujian dan nyanyian suci. 4. Atharva Veda, berisi doa-doa untuk menyembuhkan penyakit, doa-doa perang, nyanyian-nyanyian sakti bagi kaum Brahmana, dan ilmu yang berhubungan dengan dunia. B. Kitab yang ditulis sesudah Weda. 1. Kitab Brahmana. 2. Kitab Upanishad. 3. Kitab Kalpa Sutra. C. Dewa dalam agama Hindu. 1. Trimurti. Trimurti adalah kesatuan 3 dewa tertinggi, yaitu Brahma atau dewa pencipta, Wisnu dewa pemelihara dan pelindung, dan Shiva dewa perusak atau penghancur. 2. Dewa-dewa yang lain diberi nama sesuai kekuatan alam seperti 1. Dewa Surya atau Dewa Matahari. 2. Dewa Chandra atau Dewa Bulan. 3. Dewa Agni atau Dewa Api. 4. Dewa Wayu atau Bayu atau Dewa Angin. 5. Dewa Indra atau Dewa Petir dan Hujan. D. Pembagian kasta. Pembagian kasta adalah pembagian struktur sosial berdasarkan warna kulit. Kasta dibagi menjadi 4 yang disebut dengan catur warna. Keempat kasta itu adalah sebagai berikut. 1. Kasta Brahmana, terdiri atas pemuka agama Hindu. Mereka bertugas memimpin acara keagamaan, terdiri dari kaum pendeta. 2. Kasta Ksatria, terdiri atas raja dan keluarga, serta bangsawan istana termasuk prajurit. Mereka berkewajiban menjalankan pemerintahan dan pertahanan negara. 3. Kasta Waisya, terdiri atas pedagang, petani, dan peternak. Mereka bertugas sesuai keahlian masing-masing. 4. Kasta Sudra, terdiri atas orang miskin dan buruh, bekerja, bertugas mengerjakan setiap perintah yang diberikan oleh ketiga kasta lain yang lebih tinggi dari tingkatannya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Kumaldewi. Saya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap sendi kehidupan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pengaruh Hindu-Buddha terhadap bidang politik dan pemerintahan terlihat dari adanya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, datangnya Hindu-Buddha ke Indonesia memengaruhi kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia sebelumnya, yaitu kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, pengaruh Hindu-Buddha terhadap bidang pendidikan yaitu lahirnya pengaruh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Yang keempat yaitu dalam bidang sastra. Datangnya Hindu-Buddha ke Indonesia membuat masyarakat tahu huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang kelima, dalam bidang kesenian, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dapat terlihat dari seni yang ada di Indonesia, yaitu seni tari, seni pertunjukan, dan seni relief. Yang keenam, dalam bidang bangunan, yang sangat terlihat yaitu candi dan
stupa. Yang ketujuh yaitu masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, memengaruhi faktor sektor kehidupan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu sistem dan struktur masyarakat. Yang kedelapan, dengan masuknya agama Hindu dan Buddha, kedua kalender digabung menjadi kalender Saka yang dilengkapi dengan hari pasaran, Legi, Pahing, Pon, dan Kliwon, Wage, dan Wuku, serta Parengkelat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rahmawati dari kelas 10 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yaitu, teori menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Ada 5 teori masuknya Hindu-Buddha di Nusantara, yaitu teori Brahmana, teori Waisya, teori Kesatria, teori arus balik, dan teori Sunda. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karatna Sari dari kelas 10 IPA 2 akan menjelaskan materi tentang proses masuknya agama Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan dari India yang beragama Hindu dan Buddha. Sehingga pada abad 2 sudah banyak ditemukan arca-arca Buddha, yaitu arca yang berupa barang dagangan atau oleh-oleh untuk kepala suku atau kepala adat di Indonesia. Namun, baru ada bukti agama Hindu sudah dianut oleh rakyat Indonesia itu ketika abad keempat, yaitu ada di Kutai di Museum Mulawarman disebut Pulau Yupa. Ada 4 proses penyebaran agama Buddha, yaitu 1. Teori Brahmana, 2. Teori Kesatria, 3. Teori Waisa, 4. Teori arus balik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Keila Daniyahaya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu 1. Masyarakat Nusantara berperan aktif. Maksudnya adalah masyarakat Nusantara mempelajari agama Hindu-Buddha melalui masyarakat Cina dan India yang datang ke Nusantara sendiri. 2. Masyarakat Nusantara berperan aktif. Maksudnya adalah masyarakat Nusantara mempelajari langsung ke Cina dan India. Dari 2 cara tersebut, mulailah ada 5 teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. 3 teori berperan pasif dan 2 teori berperan aktif. Berikut adalah teori-teorinya. 1. Teori Brahmana, 2. Teori Waisya, 3. Teori Kesatria, 4. Teori arus balik, 5. Teori Sudra. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Saputri dari kelas 10 IPA 2 ingin menjelaskan tentang proses masuknya agama Buddha ke Indonesia, yaitu melalui jalur perdagangan dari India yang beragama Hindu dan Buddha, sehingga pada abad 2 sudah banyak ditemukan arca-arca yang berupa barang dagangan atau oleh-oleh untuk kepala suku atau kepala adat di Indonesia. Namun baru ada bukti agama Hindu sudah dianut oleh rakyat Indonesia pada abad keempat, yaitu ada di Kutai di Museum Mulawarman yang disebut Pulau Yupa. Ada 4 proses penyebaran agama Buddha, yaitu 1. Teori Brahmana menurut Van Loor, 2. Teori Kesatria menurut V.D.K. Bos, 3. Teori Waisa menurut Enzikrom, 4. Teori nasional atau arus balik menurut Zikuts. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Fatmawati dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama, lahirnya agama Hindu yang bermula dari bangsa Arya yang menciptakan sistem kasta untuk membedakan bangsa Arya dan bangsa Davidra karena perbedaan fisik. Sehingga di dalam agama Hindu terdapat 4 kasta, yaitu yang pertama kasta Brahmana,
dalam golongan agamawan, yang kedua kasta kesatria, ketiga kasta waisya, keempat kasta sudra. Sistem ini berasal dari India, negara asal agama Hindu, dan diterapkan juga pada zaman Mataram kuno atau Kerajaan Majapahit. Penerapan sistem ini tidak sekaku atau seketat di India. Di India, orang yang berbeda kasta tidak boleh menikah, dan sampai orang yang memiliki kasta tinggi tidak boleh makan dengan piring yang sama dengan orang berkasta lebih rendah. Lahirnya agama Hindu yaitu di sekitar daerah Punjab sebelah barat India, sekitar 1500 sebelum Masehi. Dan yang kedua ialah lahirnya agama Buddha. Agama Buddha lahir sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Agama Buddha lahir sebagai reaksi terhadap ajaran agama Hindu karena keberadaan adanya kasta. Siddhartha Gautama, seorang putra mahkota, memilih untuk meninggalkan istana dan dia bertemu dengan sebuah pohon yang bernama Bodhi yang sering disebut Bodh Gaya. Kemudian ia bersemedi di bawah pohon Bodhi kurang lebih 1 tahun, dan di sanalah dia mendapat pencerahan. Sering dikatakan ada 8 ajaran agama Buddha yang menjadi panduan dalam ajaran agama Buddha. Dan di perkembangan berikutnya, agama Buddha terpecah menjadi 2, yaitu Buddha Hinayana, yang kedua Mahayana. Proses masuknya agama Buddha ke Indonesia yaitu hubungan kontak dagang antara Indonesia dan India. Semenjak abad kedua sudah banyak ditemukan arca-arca Buddha dan bukti bahwa agama Hindu masuk pada abad keempat. Ada 4 teori yang menjadikan proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu teori Brahmana menurut Vanier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Tridiah Pratiwi, kelas 10 IPA 2, akan menyampaikan materi masuknya agama Buddha ke Indonesia. Proses masuknya agama Buddha melalui jalur perdagangan dari India yang beragama Hindu dan Buddha, sehingga pada abad kedua sudah banyak ditemukan arca-arca Buddha, yaitu arca yang berupa barang dagangan atau oleh-oleh untuk kepala suku atau kepala adat di Indonesia. Namun, baru ada bukti agama Hindu sudah dianut oleh rakyat Indonesia ketika abad keempat, yaitu ada di Kutai, di Museum Mula Warman, disebut Pulau Yupa. Ada 4 proses penyebaran agama Hindu, yaitu 1. Teori Brahmana menurut Van Leur, 2. Teori Kesatria menurut F.D.K. Bos, 3. Teori Waisya menurut N.J. Krom, 4. Teori arus balik menurut J. Kuch. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauza Ulia dari kelas 10 IPA 2. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia berawal melalui jalur perdagangan. Pada masa tersebut, Indonesia sering melakukan transaksi perdagangan dengan bangsa asing, terutama Cina dan India, yang merupakan pusat Hindu-Buddha terbesar di Asia. Alhasil, terjadinya asimilasi budaya sehingga lambat laun para pedagang tersebut mengajarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Karena perbedaan budaya yang tidak mencolok antara bangsa Indonesia dan bangsa India, maka agama Hindu-Buddha dapat diterima dengan baik dan bersebar luas di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presla Yuana Sevi dari 10 IPA 2 akan menjelaskan kembali materi sejarah tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana oleh J.C. Van Leur. Teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. 2. Teori Waisya oleh N.J. Krom. Teori Waisya menyatakan bahwa
Terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Waisa atau pedagang yang merupakan sebagian besar golongan masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. 3. Teori kesatria oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan C.L. Moens. Dalam teori kesatria, penyebaran agama dan kebudayaan agama Hindu-Buddha pada masa lalu dilakukan oleh para kesatria. 4. Teori arus balik atau nasional oleh F.D.K. Bush. Dalam teori arus balik menjelaskan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena adanya peran aktif masyarakat Indonesia pada masa silam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Singge. Saya dari kelas 10 IPA 2 ingin menjelaskan 5 teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori Brahmana. Diungkap oleh J.C. Van Leur. Dia menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Golongan Brahmana adalah golongan agama mereka sengaja diundang oleh penguasa waktu itu. Yang kedua, yaitu teori Waisya adalah teori yang dikemukakan oleh N.J. Crom. Isi dari teori ini yaitu berkembangnya agama Hindu ke Indonesia di bawah oleh orang India ke golongan pedagang atau berkasta Waisya. Mereka yang menjadikan munculnya budaya Hindu sehingga dapat diterima di kalangan masyarakat. Yang ketiga, yaitu teori arus balik. Teori arus balik merupakan salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Bos sebagai bentuk penentangan dari teori kolonisasi yang dianggap kurang tepat. Menurut Bos, masyarakat Indonesia berperan aktif dalam penyebaran agama Hindu-Buddha. Yang keempat, yaitu teori Sudra. Teori Sudra adalah teori yang mengatakan bahwa Hindu dibawa para budak atau golongan Sudra. Mereka melakukan ini karena ingin merubah nasib mereka yang selalu diperbudak dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Yang kelima, yaitu teori kesatria. Teori kesatria adalah teori yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para bangsawan dan pemimpin kerajaan atau kasta kesatria. Menurut teori ini, para kasta ini berperan dalam pendirian kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ada 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Tridamayanti dari kelas 10 IPA 2. Awal mula masuknya agama Buddha di Indonesia dimulai pada tahun 1 Masehi melalui suatu hubungan dagang antara Indonesia dan India. Hubungan dagang yang terjalin ini kemudian diikuti dengan melakukan hubungan dalam bidang kebudayaan seperti sistem pemerintahan, sosial budaya, dan hubungan agama. Melalui hubungan kebudayaan yang meliputi bidang agama, akhirnya menjadi cikal bakal masuknya dan dikenalnya agama Buddha sekaligus Hindu di Indonesia. Dalam proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, ditemukan beberapa teori pendukung sebagai pembuktiannya, seperti 1. Teori Brahmana, 2. Teori Kesatria, 3. Teori Waisya, dan yang terakhir teori nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salinur Indriani. Saya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Van Leur berpendapat bahwa para Brahmana datang dari India ke Indonesia atau Nusantara atas undangan para pemimpin suku untuk menegaskan kekuasaan mereka. Yang kedua, teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan J.C. Moens berpendapat bahwa masuknya budaya India ke Indonesia adalah melalui para kesatria.
Yang ketiga yaitu teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom, berpendapat bahwa kasta Waisya adalah yang paling berjasa dalam penyebaran agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang keempat adalah teori Sudra. Dikemukakan oleh Van Faber, berpendapat bahwa mereka yang dianggap orang buangan. Yang kelima adalah teori arus balik. Dikemukakan oleh G. Coedes, berpendapat bahwa berkembangnya pengaruh kebudayaan India dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Yang keenam adalah teori nasional. Dikemukakan oleh F.D.K. Bos, berpendapat bahwa dalam proses penyebaran agama Hindu-Buddha, bangsa Indonesia telah aktif. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Bos berpendapat bahwa dalam proses penyebaran agama Hindu-Buddha, bangsa Indonesia telah aktif. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunina Rafida, kelas 10 IPA 2, akan menyampaikan materi proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia melalui jalur perdagangan dari India yang beragama Hindu dan Buddha, sehingga pada abad 2 sudah banyak ditemukan arca-arca Buddha, yaitu arca yang berupa barang dagangan atau oleh-oleh untuk kepala suku atau kepala adat di Indonesia. Namun, baru ada bukti agama Hindu sudah dianut oleh rakyat Indonesia. Itu ketika abad keempat, yaitu ada di Kutai, di Museum Mula Warman disebut Pulau Yupa. Ada 4 proses penyebaran agama Buddha, yaitu 1. Teori Brahmana, 2. Teori Ksatria, 3. Teori Wahisa, 4. Teori arus balik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.